Memang mahasiswa tuh perlu memanajemenkan waktu gitu. Namun saya dulu waktu di HMI dulu ya, mungkin ya organisasi lainnya HMI Ya, untuk menciptakan peran penting mahasiswa ya untuk ya. menciptakan harmonis itu ya kita tuh harus mengembangkan karakter kita sendiri, mengembangkan diri, entah Hmm. mengembangkan diri dari kepemimpinan, leadership dan lain-lain, penanggung jawab gitu. Ah, itu menciptakan keharmonisan juga, serta juga tidak hanya dari itu, relasi juga penting. Halo guys, kembali lagi bersama kami Siniar Podcast, Jaya Selalu di Udara. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dari Angkatan 21. Tentunya perkenalkan Kak Yudis. Halo, halo. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sampai sekarang baik. Baik ya. Sehat-sehat. Perkuliahan aman? Masih menunggu KRS aja sih. Untuk perkuliahan juga aman semua. Oh, tinggal KRS ya. Subtemanya kita hari ini adalah kuliah dan organisasi ya. Jadi di sini kita akan membahas seputar perkuliahan dan organisasi. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana kakak melihat peran mahasiswa dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi kampus dan fakultas akademik? Untuk menciptakan ya sesuatu yang harmonis ya. Iya. Jadi pengalaman saya dulu waktu di HMI dulu ya, mungkin ya organisasi lainnya HMI Ya. untuk menciptakan peran penting mahasiswa ya untuk menciptakan harmonis itu ya kita tuh harus mengembangkan karakter kita sendiri itu, karena itu salah satu kunci dalam mahasiswa untuk menciptakan harmonisan dalam organisasi. Karena salah satu menciptakan keharmonisannya ya mengembangkan diri, entah mengembangkan diri dari kepemimpinan, leadership dan lain-lain, penanggung jawab gitu. Itu menciptakan keharmonisan juga, serta juga tidak hanya dari itu, relasi juga penting. Relasi ya? Ya, relasi itu biasa. penting. Masih ada lagi? Untuk teman-teman mungkin yang tahu organisasi pasti udah lebih paham. Leadership itu memang diperlukan untuk menciptakan keharmonisan, yang untuk mengatur sinergitas dalam organisasi. Iya, betul sekali. Kita masuk pertanyaan kedua ya Kak. Bagaimana cara mahasiswa atau kakak sendiri ya memperoleh manfaat dari integritas antara program organisasi kampus dan kurikulum akademik? Memanfaatkan integritas ya. Iya. Memanfaatkan integritas ya. Mengikuti program-program sih. Mengikuti aja ya. Mengikuti program-program yang mereka ini, salah satu itu manfaat itu. Ya, integritas itu satu kesatuan. Ya, program-program kampus ya, sama kurikulum itu kan penting juga untuk meningkatkan kita juga ya. Satu program mungkin yang program ya, saya ambil program nasional mungkin yang program ya kayak macam kampus mengajar gitu, pertukaran mahasiswa mereka, itu juga salah satu kunci untuk kurikulum kita nanti untuk kedepannya, meningkatkan kemampuan daya pikir kita juga untuk kedepannya. Jadi lebih tepatnya begitu. Sangat luar biasa ya. Kayaknya. Dan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kakak sendiri dalam mencapai keseimbangan antara kegiatan organisasi dan tuntutan akademik? Untuk pengalaman saya sendiri, tantangan terbesar saya untuk dua hal itu satu mungkin kayak waktu aja itu. Membagi waktu sangat sulit. Entah mungkin kegiatan bertepatan dengan mungkin kuliah, itu juga itu salah satu faktor yang memang kendala ke depannya itu. Tapi pernah itu kayak tidak mengikuti mata kuliah karena organisasi atau gimana? Pernah waktu itu, karena memang suatu hal yang memang harus dilakukan juga, karena memang waktu itu penanggung jawab juga waktu itu. Jadi memang harus salah satu yang dikorbankan. Itu memang jangan sampai dikorbankan seperti itu. Memang harus pintar-pintar membagi waktu, membagi porsi-porsi waktu kita sendiri. Bagaimana kakak dapat memanfaatkan peluang untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan hubungan yang lebih erat antara organisasi dan akademik di kampus? Tuh
agen perubahan. Ya. Ini salah satu contohnya nih podcast ini. Ini Ya. podcast ini agen perubahan kita untuk kedepannya, betul serius. Karena ya untuk relasi untuk kita, untuk dosen juga itu lebih erat dengan teman-teman lain. Alhasil ya saya mengikuti podcast ini, saya lebih mengenal teman-teman semua yang dari angkatan 22, tidak hanya dari 21 saja begitu. Ya, betul. Jadi kita bisa lihat itu teman-teman kita tuh kayak macam bukan hanya 21 aja yang kita main ini doang, tapi kita bisa mempererat relasi dari dosen angkatan 22, mungkin bisa juga di angkatan 23 itu lebih tepat. Antara mahasiswa dan mahasiswa dan dosen dan mahasiswa ya. Itu penting itu. Selanjutnya Kak, bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam merancangkan program organisasi kampus yang mendukung tujuan pendidikan universitas? Mungkin ya program-program dari kampus mungkin ya salah satunya yang mungkin ikut webinar atau sosialisasi itu lebih penting itu karena itu kan program kampus yang memang kita harus ikuti juga kan, memang itu untuk menciptakan ya ilmu juga menciptakan ilmu untuk mendapatkan ilmu juga untuk kita sendiri, kemampuan juga dalam berpikir juga lebih kritis ya, bisa lebih luas lah pokoknya. Dalam. Apa strategi yang dapat Kakak gunakan untuk mengatasi konflik antara kegiatan organisasi dan akademik? Konfliknya membagi. Ya kayak macam misalnya kayak bertabrakan mungkin antara kayak ada kayak yang tadi saya tanyakan antara ini kan mungkin ada. Bisa. Itu caranya ya salah satunya ya kita pandai pintar membagi waktu, membagi porsi-porsi waktu kita ya. Salah satunya memang kita dalam kita di mahasiswa ini memang dalam proses kita berkembang itu memang kita harus ada sesuatu yang kita korbankan juga. Memang sesuatu yang kita korbankan salah satunya waktu, memang waktu itu penting juga karena memang ya terkadang kita harus pikir juga mana yang lebih penting antara organisasi, bukan kita maksudnya untuk memojokkan organisasi dan kampus ya. Kita harus pintar memilih juga mana yang lebih penting untuk kedepannya kita, entah organisasi atau kampus gitu, kuliah gitu. Karena memang salah satu memang ada jalan ke depannya, tapi ya balik lagi kepada pilihan kita sendiri yaitu untuk organisasi dan kampus. Pandai-pandai sudah memilih waktu dan manajemenkan waktu gitu lebih tepatnya. Tapi kalau menurut Kakak tuh yang lebih penting itu yang mana? Saya rasa sih kalau misalnya bertabrakan sih saya lebih memilih kuliah, lebih penting. Kuliah ya? Kuliah. Karena jangan menunda-menunda. Karena yang betul ya menunda-menunda tuh berpengaruh untuk kedepannya. Untuk kayak macam ya contohnya ya misalnya saya jujur kemarin juga waktu mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka kemarin ada salah satu nilai yang memang yang anjlok. Nah, itu memang harus mengulang nanti di semester atas gitu. Itu yang salah satu ngaruhnya ya kita memperlama diri kita di dalam kampus ini. Istilahnya maba, mahasiswa abadi. Abadi. Bagaimana memanfaatkan pengalaman dari kegiatan organisasi yang meningkatkan keterampilan yang berguna dalam konteks akademik dan karir? Karir ya? Ya. Nah, kebetulan kita berdua di program studi administrasi negara. Ya. Itu memang sangat diperlukan juga karena ya kita sangkut paut sama administrasi kan. Jadi ya untuk organisasi itu banyak ya misalnya kita contoh kecil lah kita buat surat dan lain-lain gitu kan. Mengarsipkan data-data dan lain-lain itu penting itu karena dibutuhkan terutama kita di bagian pelosok, istilah pelosok ya, bukan dibilang daerah 3T tapi daerah pelosok. Pelosok karena memang SDM-nya kurang dan memang kita harus membantu mereka dalam pada dinas-dinas yang memang ada di dekat-dekat di pelosok seperti ini. Salah satunya kita membantu mereka dalam pengarsipan dan lain-lain itu penting karena ya kita salah satu ya memang dibutuhkan memang karena yang pengalaman saya waktu kemarin ke kampung mana itu karena memang salah satu kantornya memang di dalam kantornya saja tapi nggak ada orangnya gitu. Jadi ya jadi kosong ya? Kosong aja begitu, nggak ada kayak manusianya ya memang pengarsipannya kurang gitu. Jadi ya ini memang kita bagus dalam ngambil jurusan ini karena kita ya untuk karir ke depannya. Kalau untuk itu dalam lingkup yang memang untuk lingkup yang untuk membantu daerah kita ya. Kalau untuk yang di luar ya mungkin
ya ini contoh ikut organisasi ya membantu kita dalam mengisi CV dan lain-lain untuk mengajukan kerja entah di luar atau di mitra-mitra yang memang di luar Pulau Papua, entah di Jawa atau mana, itu sangat bagus memang karena diperlukan sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sangat cinta ya dengan jurusan ini. Ya, kurang lebih sangat cinta lah. Bagaimana kakak dapat membangun jaringan yang kuat antara teman sejawat, dosen, dan staf universitas untuk mendukung kesuksesan akademik dan profesional mereka? Mungkin yang terutama itu kayaknya sepertinya relasi sih, bukan sih, lebih ke komunikasi yang baik aja. Baik ya, kalau misalnya kita berkomunikasi dengan baik sama dosen, sama dosen aja dulu lebih tepatnya. Kalau kita berkomunikasi dengan baik, itu pasti akan kedepannya lebih bagus lagi untuk keharmonisan mungkin entah gimana, entah salah satunya mungkin saya sendiri berjalin silaturahmi dengan baik dengan Ibu Umi ya. Kebetulan bertemu entah di seminar proposal nanti di semester 7 ya, mungkin Ibu sudah tahu mungkin karakter saya bagaimana, mungkin lebih memperkuat saja begitu lebih tepatnya. Itu sangat penting juga untuk kedepannya. Relasi juga, terutama relasi juga bukan hanya teman juga, dosen itu lebih penting itu. Memperbaiki hubungan yang baik juga untuk kedepannya. Lebih tepatnya begitu. Apa saran kakak bagi mahasiswa yang ingin aktif dalam kegiatan organisasi sambil tetap memprioritaskan studi mereka? Ya itu lebih tepatnya tuh kayak macam kita sebagai mahasiswa ini kan memang sudah berpikir kritis juga ya, maksudnya lebih tepatnya kita pandai-pandai ya membagi porsi-porsi kita, membagi porsi waktu lebih tepatnya, memanajemenkan waktu. Memang waktu tuh lebih penting dibandingkan yang lainnya. Karena apa saran kakak bagi mahasiswa yang ingin aktif dalam kegiatan organisasi sambil tetap memprioritaskan studi mereka? Nah, itu yang paling penting itu, terutama ya memang mungkin aktif dua-duanya ya. Kita dipaksakan aktif dua-duanya ya, salah satunya memang mahasiswa tuh perlu memanajemenkan waktu gitu, membagi waktu mana yang terbaik untuk dia. Nah, waktu itu nanti kedepannya tuh semakin kedepannya untuk jenjang karirnya juga gitu, seperti yang saya bilang, manajemen waktu memang mana yang terbaik untuk kamu gitu. Semisalnya kebetulan perkuliahan sama dengan yang kegiatan itu, ya pandai-pandai mengatur waktu kamu gitu. Misalnya kayak macam kuliah lebih penting untuk jenjang skripsimu atau seminar proposalmu, untuk mencukupi SKS-mu ya memang prioritaskan dulu terlebih dahulu. Atau memang kau membangun leadership-mu, kepemimpinanmu dan lain-lain, ya itu ambil aja organisasi. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus lagi. Keren ya. Oke pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk bintang tamu kita yang luar biasa, Kak Yudis. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di podcast kami. Dan teman-teman jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe, dan follow akun kami yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Sinear Podcast Jaya selalu di udara.